Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Patricia Robin, SIKOM MIKOM. Saya adalah dosen program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Bunda Mulia. Dalam kesempatan ini, saya menyajikan video yang dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, terutama di bidang pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Teori Komunikasi, sebuah mata kuliah wajib dengan bobot 4 SKS yang diambil oleh mahasiswa-mahasiswi Ilmu Komunikasi. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah membahas tentang teori komunikasi dari rentang tradisi, model, level, elemen, serta etika komunikasi dan teori pokok dalam setiap level komunikasi, dan mulai komunikasi intrapersonal, interpersonal, kelompok, organisasi, massa, sampai dengan komunikasi budaya. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan teori komunikasi atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian dalam ilmu komunikasi. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran inovatif berdasarkan keanekaragaman budaya dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahasiswa mampu mengambil keputusan secara kritis berdasarkan perspektif teori ilmu komunikasi. Materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini antara lain 1. Berpikir tentang komunikasi 2. Tradisi dan konteks komunikasi 3. Teori dan penelitian komunikasi 4. Teori diri dan pesan komunikasi 5. Mengembangkan hubungan dalam komunikasi interpersonal 6. Mengembangkan komunikasi kelompok dan organisasi 7. Teori publik dan teori komunikasi 8. Teori tentang media dan 9. Perbedaan budaya, ras, gender dalam konteks komunikasi budaya. Bobot penilaian mata kuliah ini antara lain nilai tugas mandiri 30%, nilai ujian tengah semester 30%, dan nilai ujian akhir semester 40%. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan buku dan bahan ajar, yaitu berupa referensi terkini, dan selalu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam ilmu komunikasi. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah 1. Diskusi, di mana dalam proses diskusi ini saya akan mengajarkan terkait dengan teori yang perlu dipahami oleh mahasiswa sebelum mereka melakukan latihan soal dan bentuk studi kasus. Dan untuk studi kasus sendiri, saya akan membimbing mahasiswa untuk menyelesaikan soal-soal kasus dari buku referensi pembelajaran, di mana proses ini diharapkan membuat mahasiswa dapat mengimplementasikan teori yang sudah diberikan sebelumnya ke dalam penyelesaian soal-soal tersebut. Media pembelajaran yang saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran yaitu 1. PowerPoint 2. Buku ajar dan atau buku referensi lainnya. Dalam kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan RPS pembelajaran 1 semester dan bobot penilaian dalam 1 semester tersebut. Setelah itu, saya juga menjelaskan terkait dengan kompetensi khusus untuk pertemuan tersebut dan juga pokok materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Tidak lupa dengan kontrak pembelajaran serta tugas-tugas yang akan diberikan. Saya juga akan melakukan review terkait dengan materi yang sudah dipelajari oleh mahasiswa pada pertemuan sebelumnya atau pada materi di semester sebelumnya yang berhubungan dengan mata kuliah tersebut. Dan berikutnya saya akan menampilkan video saat saya melakukan kegiatan belajar mengajar dengan mahasiswa untuk materi berpikir tentang komunikasi. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Sampai jumpa. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Lemes banget. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Oke, hari ini kita ketemu lagi di semester 2 untuk mata kuliah teori komunikasi. Udah pernah ada yang ngambil belum sebelumnya? Belum ya? Baru ketemu semua ya. Tapi mata kuliah teori komunikasi adalah sebuah lanjutan dari mata kuliah yang ada di semester sebelumnya, yaitu pengantar ilmu komunikasi. Ya, jadi
Saya yakin ya teman-teman udah lulus semua di mata kuliah pengetahuan komunikasi dan bisa mengambil di teori komunikasi. Jadi saya akan menjelaskan di hari ini di pertemuan perdana ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah capaian dari mata kuliah ini. Kira-kira keluar dari mata kuliah ini kalian akan bisa apa sih gitu ya. Lalu yang kedua nanti akan ada sedikit kontrak pembelajaran di kelas ya terkait nilai dan juga pastinya kehadiran. Lalu nanti akan ada interaktivitas kita. Ya, jadi minta tolong teman-teman untuk stay di sini memperhatikan. Kalau ada pertanyaan boleh angkat tangan. Nggak perlu nunggu akhir ya. Jadi di tengah-tengah kalau misalnya ada pertanyaan silakan angkat tangan, nanti akan coba saya jawab. Dan ketika ada pertanyaan bukan berarti harus saya ya yang menjawab, tapi bisa jadi teman-teman yang lain. Oke? Nah, supaya sopan ya, supaya semakin happy kita belajarnya juga, saya mau perkenalan diri lagi nih. Karena kan mungkin beberapa udah pernah ketemu saya di semester 1 nih, tapi mungkin ada beberapa yang belum. Perkenalkan, nama saya adalah Patricia Robin. Oke, saya adalah dosen dari Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial Humaniora Universitas Bunda Mulia. Jadi kalau yang sudah ketemu, salam kenal lagi. Yang belum pernah, salam kenal aja. Ya, jadi nanti di sini saya akan membawakan beberapa materi sampai dengan 1 semester ke depan. Ya, jadi nanti kalian silahkan berinteraksi saja kalau bisa ada pertanyaan-pertanyaan. Kita boleh lanjut? Lanjut ya. Saya lihat sudah cukup rajin ya, sudah membawa buku-buku semua ya, minimal tidak kosong di kita ya. Oke. Ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah kita. Jadi kalian, para mahasiswa mampu menjelaskan pemikiran logis dan kritis sesuai dengan bidang kalian ilmu komunikasi. Ya, ilmu yang kita terapkan sehari-hari. Lalu ada juga mahasiswa mampu menerapkan pemikiran inovatif dalam keanekaragaman budaya. Sampai dengan mahasiswa mampu mengambil keputusan secara kritis berdasarkan perspektif teori ilmu komunikasi. Oke, ini adalah materi pertama kita tentang berpikir tentang komunikasi. Nah, sebelum ke materi pertama, saya kayaknya mau kasih lihat sesuatu dulu nih terkait rencana pembelajaran kita selama 1 semester ke depan. Oke, jadi di sini materi tentang berpikir tentang komunikasi akan dilanjutkan dengan tradisi dan konteks komunikasi. Lalu kalian akan mulai masuk teori. Di sini takut atau nggak takut sama teori? Enggak, yakin? Ya udah. Semoga ya. Lalu di sini mulai masuk nih, ada namanya konteks-konteks ataupun level-level tertentu. Dari mulai komunikasi diri atau intrapersonal, lalu ada juga nanti komunikasi interpersonal. Ada yang bisa bantu intrapersonal sama interpersonal bedanya apa? Kalau intra dengan diri sendiri, good. Kalau inter dengan orang lain, pinter. Nah, lanjut. Dari intra ke inter, ke komunikasi kelompok atau organisasi, lalu kita akan ngomongin tentang publik yang lebih luas lagi. Pernah lihat orang berpidato, berorasi, berdemonstrasi, itu salah satu bentuk komunikasi publik. Lalu ada komunikasi massa, menggunakan media massa, pasti pernah lihat TV dong. Even mungkin kalian jarang nonton TV, pasti pernah melihat TV ataupun koran. Dan yang terakhir adalah membicarakan tentang perbedaan budaya ras dan gender dalam komunikasi budaya. Jangan pusing dulu ya, karena nanti step by step kita akan pelajari ini ya sesuai dengan target kita, yaitu di sini tadi kalian bisa mengerti atau mengenal tentang teori komunikasi dari mulai tradisi, model, level, elemen serta etiket-etiket yang ada dalam komunikasi. Oke, sebelum lanjut saya mau menyampaikan terkait range penilaian. Ini standar kita ya. Kalau TM berapa persen anak-anak? 30 pinter. Kalau UTS? 30 pintar. Kalau US 40%. Oke, good. Nah, sebelum masuk ke materi, kita mau ada kontrak perkuliahan dulu. Oke, kehadiran saya harapkan bisa 100%. Ya, first major teman-teman mungkin ada sakit atau apa, silakan diinformasikan saja ke layanan terkait. Tapi saya berharap kalian bisa hadir 100%. Oke, terkait nilai adalah yang sudah tertera dalam nilai ujian kalian. Jadi kalau misalnya memang di saat itu tidak hadir, berarti harus ngikutin prosedur dari kampus. Clear ya? Jadi tidak ada permintaan-permintaan untuk ujian di luar jam ujian itu sendiri. Lalu untuk di kelas saya minta tolong keterlambatannya juga diperhatikan. Oke, karena yang di pagi saya rasa kalian bisa semangat. Ya kita strict di jam 7.30. Oke? Oke, udah kontrak nih ya. Oke, deal ya. Nanti kita akan buatkan kontrak perkuliahannya. 1 semester ke depan saya butuh ketua kelas. Siapakah ketua kelasnya? Sudah ada belum? Belum. Ada volunteer? Wahyudi, Miss. Wahyudi? Oke, ada ya Wahyudi ya? Oke, salam kenal lagi berarti sama Wahyudi karena kita udah pernah ketemu sebelumnya. Wahyudi jadi ketua kelas, nanti tanggung jawab dan bebannya kurang lebih sama, membantu saya dalam menginformasikan ke kelas. Mungkin nggak semuanya bisa berkomunikasi dengan saya secara langsung, nanti kita ada aplikasinya di portal, tahu ya? Jadi nanti kita akan lewat situ, supaya tidak bertumpuk saya akan lewat Sir Wahyudi berarti ya.
Izin Wahyudi, terima kasih. Oke, kita mulai ya. Ini adalah buku-buku yang akan kita gunakan ya, terkait dari bukunya Westerner, lalu bukunya dari Little John, dan juga dari Pak Morrison. Ya, ini semua sudah ada versi bahasa Indonesianya. Teman-teman, saya yakin sudah membawa buku yang tepat, karena saya lihat juga kan kalian sudah bisa membuka dari portal masing-masing sebelum perkuliahan ini berlangsung ya. Jadi semoga materi yang saya sampaikan di kelas justru menambah pengetahuan kalian. Bukan dalam artian masih kosong banget nih. Kalian sudah punya pengetahuan sebelumnya dari buku ataupun PowerPoint yang sudah ada di portal. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah sub CPMK-nya. Terkait materinya dari mulai definisi, model, elemen, etika, sampai betapa pentingnya teori komunikasi. Oke, lanjut ke materi yang pertama. Bantu saya, please. Siapa yang tahu apa sih sebenarnya arti komunikasi? Ayo. Oke, suka nih saya kalau gini. Gimana nih? Komunikasi itu proses menyampaikan informasi kepada orang lain maupun diri sendiri. Oke, proses menyampaikan informasi kepada orang lain ataupun tadi ya ada intrapersonal dengan diri sendiri. Good. Ada lagi? Coba aja. Tidak ada salah benar, namanya kita belajar bareng. Ayo. Siapa ya? Ripka deh. Ripka udah senyum saya dari tadi ya. Ripka, yang kamu tahu aja in general, komunikasi adalah malu. Dibantu sama ladies deh. Dis. Komunikasi adalah ngomong aja nggak apa-apa. Ayo, komunikasi adalah sebuah. Oke, dibantu lagi ya. Eka. Oke, apa? Komunikasi itu proses untuk Jangan tegang, tenang. Pertemuan pertama ya. Proses untuk bersosialisasi. Oke, good. Dengan cara berbincang dengan orang lain. Oke, good. Bersosialisasi, Iya. berbincang dengan orang lain. Oke. Clear ya? Jadi tadi menyampaikan informasi ataupun bersosialisasi. Pertanyaan saya, kalian pernah nggak berkomunikasi? Nggak pernah. Deal ya? Nggak pernah nggak berkomunikasi. Minimal kalau kalian lagi diem di kamar, buka sosmed. Minimal chatting. Minimal nge-likes dan segala macamnya. Itu adalah salah satu bentuk dari komunikasi. Nggak apa-apa kalau mungkin tadi Ripka sama Dis, apa ya komunikasi? Karena para ilmuwan pun juga bingung sebenarnya komunikasi itu apa gitu ya. Karena terlalu banyak hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi sampai batasannya pun mungkin tidak terlalu lengkap. Tapi kita akan menggunakan definisi dari si Richard Turner yang tadi bukunya kita pakai juga adalah komunikasi sebenarnya adalah pegangan. Sebuah proses sosial di mana individu menggunakan simbol untuk membangun dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan. Oke, menggunakan simbol. Baju yang kalian pakai itu mencerminkan diri kalian? Ya dong. Posisi saya sebagai pengajar di sini menggunakan blazer sama celana panjang kain. Ini menunjukkan posisi saya menggunakan simbol baju ini sebagai bentuk komunikasi saya. Bayangin kalau saya masuk ke ruangan ini pakai celana beler robek-robek, ripped jeans dan kaos oversize yang mungkin agak-agak dekil. Apakah kalian akan juga menerima saya sebagai seorang dosen ilmu komunikasi? Belum tentu. Oke, bahkan enggak kali ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang penting di sini adalah tadi proses, ada sosial, ada simbol, ada makna, ada lingkungan. Di sini siapa yang bisa bahasa selain bahasa Indonesia dan Inggris? Ada? Bahasa Mandarin? Bahasa Jawa? Little I can lah. Oke. Jadi kalau misalnya kalian bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Manado, bahasa Batak, bahasa apapun itu sebenarnya adalah salah satu bentuk komunikasi. Cuma pemakaiannya aja. Mungkin kalau Eka, misalnya nih Eka orang Surabaya yang ngomong bahasa Surabaya, bahasa Jawa di Surabaya, oke. Tapi ketika Eka membicarakan bahasa Jawa full di Jakarta, orang mungkin nggak akan ngerti. Yang otomatis proses penyampaian maknanya akan sedikit tersendat. Oke, kita lanjut ya. Nah, model. Model ada 3, sebenarnya 3, tapi ada penambahan nanti yang keempat yaitu tentang model future, model masa depan. Kalian dengarkan baik-baik. Model linear. Linear itu artinya apa sih? Kalau saya ngomong linear artinya apa? Lurus. Kalau lurus itu biasanya satu arah atau 2 arah? Idealnya, linear adalah satu arah. Komunikasi seorang presiden, seorang perdana menteri di TV, bisa kalian interupsi nggak? Sorry, Bapak Presiden, kayaknya tadi ada salah deh. Bisa nggak kalian interupsi di TV?
Nah, itu adalah contoh model linear. Satu arah. Lalu model yang kedua adalah model interaksional. Interaksional artinya apa? Satu arah atau dua arah? Dua. Berarti saya ngomong, kalian menjawab. Kayak ini nih. Ada yang mau tanya? Enggak. Oke? Berarti ada saya sebagai pengirim pesan dan kalian sebagai penerima pesan. Bisa nggak kalian jadi pengirim pesan buat saya? Bisa. Dengan cara anggukan atau gelengan kalian atau kata-kata kalian. Posisinya kalau linear itu lurus satu arah, kalau misalnya interaksional tuh dua arah, tapi bergantian. Patricia ngomong, Eka diem. Patricia ngomong, Ladies diem. Ladies ngomong, Patricia diem. Oke? Bertukar peran. Yang terakhir di sini adalah model transaksional. Apa sih artinya transaksional kira-kira? Makin ruwet atau makin mudah? Makin ruwet komunikasinya. Ruwet dalam artian complicated, berkesinambungan. Di sini kalian duduk nih. Oke, tapi saya bisa membaca nih. Misalnya nih, ala-ala Cenayang gitu, nonverbalnya kalian, posisi duduk kalian, pemilihan baju kalian, bagaimana kalian menulis, pemilihan pulpen kalian, itu adalah sebuah komunikasi atau pesan buat saya. Kalian ngomong nggak, Miss saya pakai pulpen ini? Enggak kan? Tapi saya bisa mengartikan. Clear? Artinya kalau transaksional, saya ngomong, kalian juga mengirimkan pesan ke saya. Tapi posisinya udah mulai, apa tuh ya namanya? Ya ruwet, complicated. Ya, bisa jadi di saat kalian ngomong, saya juga lagi memikir, saya adalah pengirim dan penerima. Misalnya Wahyudi ngomong deh sama saya. Ngomong apapun. Halo Miss. Yang panjang dong. Kabar Miss. Miss rumahnya di mana? Terusin. Bingung lagi. Ayo ngomong lagi dong. Miss hari ini ada kelas apa aja? Kok Miss ngantuk? Nah, kira-kira kalau misalnya lagi ngomong kayak gitu, ya, saya pura-pura nguap tadi depan Wahyudi. Itu adalah salah satu interaksional. Karena apa? Tanpa perlu saya bilang saya nguap, saya ngantuk, Wahyudi sudah mengartikan melihat saya nguap. Artinya saya adalah penerima dan pengirim pesan. Clear? Jadi Wahyudi adalah pengirim. Harusnya saya penerima kan? Tapi di saat bersamaan saya ada gesture-gesture yang membuat Wahyudi kayaknya ada sesuatu deh nih Miss, sampai nguap, sampai berpangku tangan, bersilang tangan kayak gini. Nah, transaksional adalah sebuah model komunikasi yang lebih complicated. 1, 2, 3 dulu. Ada yang mau tanya? Yes, sweet. Yeah. Oke, jadi pertanyaannya tadi kan Miss sudah ada jelasin tuh tentang tiga model tuh Miss. Ada linear, habis itu ada interaksional dan transaksional. Nah, kalau pertanyaan saya itu mungkin kalau misalnya dilihat interaksional dengan transaksional tuh mirip-mirip kan Miss, di komunikasi dua arah juga. Nah, kira-kira kalau sehari-hari itu kayak kita ngomong sama contoh kayak teman atau pedagang-pedagang yang ada atau mungkin siapapun, kira-kira model mana yang paling sering diterapkan? Pertanyaannya adalah berarti model yang lebih sering kita jalankan dalam kehidupan keseharian. Ada yang punya pendapat? Oke, interaksional sih Miss. Interaksional. Oke, ada yang punya pendapat lain? Daniel? Mungkin sama ya dengan Wahyudi ya. Interaksional. Oke. Dian, sebenarnya dua-duanya Dian. Jadi interaksional dan transaksional sebenarnya. Cuma kalau misalnya Widian masih maksa, jadi yang mana dong Miss yang lebih sering? Saya akan lebih memilih yang transaksional. Karena apa? Dalam setiap kehidupan kita, setiap hari, setiap saat, kita pasti mengirimkan pesan. Ya, pesan itu nggak perlu dalam bentuk chat, nggak perlu dalam bentuk omongan. Tadi gestur. Ya, gestur pernah nggak sih Widian ngomong misalnya sama keluarga gitu kan? Lagi cerita gitu sama family, terus ketika lagi cerita orangnya main HP. Yang tadinya excited terus tiba-tiba main HP. Ada pesan nggak buat Widian terkait hal itu? Kira-kira apa? Kayak mungkin ceritanya udah membosankan. Good. Berarti kamu bisa memaknai dong. Tanpa perlu dia bilang, saya bosan sama cerita kamu. Nah, sebenarnya lebih ke transaksional. Ya, interaksional tuh lebih, sebenarnya untuk lebih hal-hal yang berbau formal. Diskusi-diskusi. Saya ngomong, ada pertanyaan, kalian menginterupsi ataupun memberikan pertanyaan ke saya. Oke? Jadi, revisi sedikit ya. Dua-duanya sering, tapi mungkin transaksional yang lebih untuk daily kita. Clear? Ada yang mau tanya lagi? Aman ya? Aku izin lanjut. Nah, ini model selanjutnya adalah future, ya, masa depan. Teknologi globalisasi merubah cara orang berkomunikasi. Ini maaf banget nih, kalian pernah nggak sehari nggak megang HP? Nggak pernah ya? Sehari aja? Pasti megang ya? Ya, sama sih saya juga gitu ya. Pernah nggak sehari nggak buka sosmed? Nggak pernah juga.
Pernah nggak sehari nggak chattingan sama orang? Nggak pernah juga. Minimal kalian selalu berselancar di sana. Lagi nggak posting tapi kalian nge-likes. Lagi nggak posting tapi kalian transaksi Shopee misalnya. Ya, lagi nggak posting tapi kalian komen. Kan biasa banyak tuh sekarang influencer penasaran tempat apa, DM ya. Ya, ada kan yang kayak gitu-gitu ya sekarang ya. Jadi kalian pasti setiap hari melakukan namanya komunikasi dalam dunia digital ataupun future. Nah, nggak terbatas yang membuat hubungan kita jadi lebih fleksibel, hubungannya dalam konteks global. Ada yang punya teman dari luar negeri? Dalam artinya memang kalian bersahabat karena memang sesama ini aja, sesama penyuka satu karakter tertentu, mungkin film tertentu ada? Saya yakin nggak? Saya yakin ada, cuma konteksnya nggak sampai temenan. Ada satu konten, misalnya salah satu Warner Bros atau Sony Pictures misalnya, posting, atau Netflix posting tentang salah satu film. Kalian likes, oke? Atau komen. Wah, it's so cool, bla bla bla. Terus ada orang dari belahan negeri lain pakai bahasa dia berkomentar di platform ataupun konten yang sama. Bisa disebut sebagai komunikasi nggak? Bisa. Tidak langsung, tapi itu adalah komunikasi. Artinya apa? Tanpa sadar kalian memiliki kesamaan kesukaan atau ketidaksukaan. Paham ya? Ingat, ketika kita komen, like ataupun share, sebenarnya kita sedang memberikan algoritma kepada si konten tersebut. Ya, jadi kalau misalnya ditanya, punya teman dari luar negeri nggak? Punya, tapi mungkin nggak kenal-kenal amat. Kesamaan selera. Wah, jadi sukanya apa? Anim atau film Korea mungkin atau apa? Saya suka main game sih, Nah, suka main game apa? Game itu kan worldwide ya, bisa dimainkan siapa aja di mana aja. Oke, ini ada yang mau tanya sampai sini? Aman? Aman. Oke. Nah, lanjut. Minta tolong dibaca dulu. Ya, karena ini materi yang sudah ada di pertemuan semester sebelumnya di pengantar ilmu komunikasi, saya sifatnya hanya akan mengulang. Tapi kalian yang paling asing tuh yang mana sih? Encoding, decoding. Oke, ada lagi? Itu temenan ya biasanya. Encoding pasti temannya decoding ya. Kalau kurang paham satu biasa diikuti dengan temannya sih. Oke, yang lainnya aman? Gangguan. Noise. Oke, 3 ya. Udah jangan banyak-banyak. Ntar kalian suruh 8 ya saya jelasin. 3 ya? Oke, 3. 1. Encoding adalah kita menyandikan pesan. Kita punya pikiran di sini, kita punya kemampuan berbicara di sini, kita punya pita suara di sini. Bagaimana kita memikirkan dan akhirnya mengeluarkan dalam bentuk kata-kata. Itu adalah salah satu bentuk encodingnya. Oke, jadi menyandikan pesan. Kalau misalnya, pernah nggak sih ketemu orang yang bilang, ya jangan cuma diem doang dong, diomongin dong idenya. Karena mungkin idenya ada di sini, tapi dia nggak bisa menyandikannya atau mengencodingkannya. Kita bakal ngerti nggak? Enggak. Oke, berarti decoding apa? Kalau menyandikan itu adalah yang tadi, encoding adalah menyandikan, decoding apa berarti? Decodingnya berarti menyandikan kalau encoding, kalau decoding menyandi balikan. Apa yang kalian dengar, kalian resapi dulu dong. Ya walaupun ada pepatah keluar masuk kuping kiri keluar kuping kanan ya. Tapi saya yakin kalian nggak kayak gitu dong. Udah didengar, diresapi, dipahami, dimengerti, dilakukan kalau perlu dilakukan dalam bentuk aksi. Berarti encoding mengirimkan atau menyandikan, decoding adalah menyandi balikan. Oke? Nah, noise. Jujur, ruangan ini nyaman kan buat kita? Nyaman. Bayangkan kalau ruangan ini misalnya penerangannya tiba-tiba mati atau meredup. Masih bisa ngeliat PPT dengan maksimal? Atau mungkin alat pendinginnya mati? Masih bisa belajar dengan nyaman? Cowok-cowok yang ada jaketan lagi ya. Masih bisa dengan nyaman? Enggak, itu adalah salah dua bentuk gangguan. Di sini, mohon maaf, ada yang mungkin lagi radang tenggorokan, perut yang nggak enak. Ya, itu adalah salah satu bentuk dari gangguan. Bisa dari eksternal, bisa dari internal. Fisik ataupun emosional. Misalnya, mohon maaf, habis ada kedukaan. Misalnya, mohon maaf, habis putus. Misalnya, mohon maaf, nilainya kurang bagus di mata kuliah lain. Itu gangguan. Internal dan eksternal. Oke? Lanjut. Nah, etika komunikasi. Kalian beretika nggak? Beretika. Dalam hal apa kalian beretika? Dan masyarakat. Oke, yang belum ngomong siapa nih? Ayo, yang belum ngomong Angel. Contoh etika yang Angel lakukan dalam keseharian apa? Misalnya,
Ngapain, Jel? Cara berbicara sama orang lain. Sama orang yang lebih tua mungkin kita akan, Pak, Bu, permisi. Ya, terus juga kalau lewat, pernah kan? Cuma mungkin badan dikit. Saya sering banget tuh kalau misalnya ngeliat teman-teman, ngeliat orang yang lebih tua, ya permisi dulu aja. Kenal nggak kenal ya penting permisi dulu. Nah, ternyata ada etika komunikasi dalam bisnis, industri, agama, hiburan, pendidikan, kesehatan, politik, sampai dengan teknologi. Saya tidak akan membahas terlalu detail, karena ini sebenarnya adalah tugas selanjutnya, ya. Tapi saya akan sampaikan sedikit aja. Misalnya dalam hal kesehatan yang paling umum isunya. Ingat pandemi yang kita sudah lewati? Ingat ya, bagaimana dulu isu kesehatan tuh menjadi sangat sering dibahas. Ingat nggak sih banyak konspirasi-konspirasi? COVID adalah bla bla bla, bawaan dari mana, yang katanya kita mau dipasangin chip lewat vaksin dan segala macamnya. Ingat momen-momen itu? Nah, sebenarnya itu sudah melanggar dari etika kesehatan sendiri. Pengennya bikin orang sehat kan? Tapi ternyata ada isu-isu yang melanggar etika itu sendiri. Ya, oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kan teman-teman bisa buka portalnya ya. Saya akan berikan tugas kepada kalian. Oke, akan memberikan tugas kepada kalian terkait etika komunikasi dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bidang ini. Oke, boleh dicatat tugasnya. Mencari bentuk etika komunikasi dalam keseharian. Satu orang, saya ingin berbeda 4. Mas Tora minimal membahas 4 etika. Lengkapi dengan referensi, baik jurnal ataupun portal berita pendukung. Clear? Jadi nanti kalian bisa memilih nih satu etika tentang etika agama. Ya, kalian bahas tuh pelanggarannya apa. Jadi ada yang seharusnya dan yang terjadi. Agama seharusnya dihormati, ternyata mungkin dinistakan. Ya, cari boleh portal berita, boleh jurnal pendukungnya. Clear? Oke. Saya izin yang terakhir. Tadi sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin kita sajikan adalah teman-teman mampu berpikir kritis. Saya harap keluar dari mata kuliah ini di akhir semester nanti kalian tuh nggak akan menerima segala sesuatu tuh menerima gitu aja. Oh, kalau TV nayangin tentang kekerasan ya berarti itu adalah kekerasan yang memang layak terjadi. Tapi kalian mampu berpikir kritis. Kekerasan tuh good or bad sih sebenarnya? Bad ya. Kalau anak-anak ngelihat dia akan menganggap itu hal yang normal. Kita melihat beberapa berita yang lalu ada anak yang dipersekusi. Kalau kalian tahu tuh, saya sangat concern dengan isu-isu itu. Ya, dipersekusi itu dibully, dipukul dan segala macamnya, dan direkam. Oke, itu melanggar etika nggak sebenarnya? Sangat. Ya, jadi di sini kalian nggak boleh menerima segala sesuatu secara mentah, harus tetap berpikir kritis. Dan selanjutnya adalah kalian mampu menggali potensi atau mengenali potensi-potensi penelitian komunikasi. At the end, pengen lulus dong, ya. Lulusnya pakai tugas akhir dong. Nah, tugas akhirnya adalah bikin penelitian tentang ilmu komunikasi. Nah, terakhir ini adalah sedikit ringkasan. Komunikasi yang tadi kita bahas adalah sebuah proses sosial di mana individu menggunakan simbol, membangun dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan. Checklist, aman? Aman. Memudahkan aktor komunikasi, Anda dan saya, siapapun itu dalam memahami proses. Ada proses yang linear dan transaksional. Dari sisi elemen tadi kita sudah membahas, ya ada 7 plus 2 sebenarnya tadi ya, encoding dan decoding. Dari mulai si pengirim pesan sampai dengan gangguan, apapun bisa jadi gangguan. Gangguan setiap orang bakal sama nggak menurut kalian? Beda-beda. Dan yang terakhir, dalam komunikasi wacana publik diperdebatkan secara luas mengenai media. Tadi saya udah bilang ya, media itu sebenarnya baik dan buruk. Menyebarkan berita, tapi bisa dia menyebarkan hoax itu sendiri. Makanya dibutuhkan yang namanya etika-etika dalam komunikasi. Dan yang terakhir, menemukan kemampuan berpikir kritis untuk mengetahui keluasan dan kedalaman penelitian komunikasi. Sehingga kita dapat menganalisis media dan pesan yang ada dalam setiap kehidupan kita. Oke, terima kasih teman-teman. Case close lagi, class close ya. Kelasnya sudah selesai. Terima kasih buat kalian semua. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang tradisi. Oke, kita akan membahas apa? Tradisi ya, bukannya harus budaya ya. Tradisi nanti ada 7 tradisi komunikasi. Itu aja. Terima kasih semuanya. Boleh beres-beres, kita boleh cabut. Thank you. Thank you, Miss.